Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber ya. Untuk YouTuber-YouTuber pemula yang baru mampir di channel saya ini. Jadi di video kali ini saya mau bahas ya, pengen bahas tentang views YouTube ya. Views YouTube yang sekarang mungkin agak itu ya, menurun gitu ya. Bukan hanya channel teman-teman saja, tapi channel saya juga ya agak menurun gitu dari saya punya tiga channel gitu teman-teman ya. Nah, banyak yang nanya gitu, baik online maupun offline, baik di komentar YouTube ataupun di medsos saya gitu ya. Banyak yang nanya, kenapa sih views YouTube itu menurun, sepi, gak bertambah, malah cenderung berhenti. Cenderung berhenti itu maksudnya cenderung nggak ada yang nonton gitu, kayak kuburan aja sepi gitu. Bikin video udah gimana gimana gitu kan, tapi tetap nggak ada yang nonton gitu. Jadi apa sih kira-kira penyebabnya? Ya, saya kan ya sedikit menganalisis teman-teman berdasarkan channel saya juga tentunya gitu ya, dan dari informasi lainnya, sumber-sumber lainnya, terutama sumber dari YouTube-nya langsung. Pastikan simak videonya sampai selesai. Jadi teman-teman, setelah saya ya analisis kecil lah berdasarkan 3 channel saya yang saya miliki gitu ya. Ternyata penyebabnya gitu. Ini dugaan saya tapi gitu ya. Dan didukung dari pernyataan atau informasi yang dikeluarkan dari YouTube sendiri. Informasinya bisa dari channel YouTube ya. Di Indonesia juga ada YouTube Creator Indonesia. Intinya dari sumbernya dari YouTube gitu teman-teman. Nah, penyebab pertama gitu ya, mungkin alasannya itu pengaruh algoritma YouTube. Nah, kan sumbernya juga dari YouTube. Terus saya lihat-lihat di channel saya, oh iya ternyata ini mungkin penyebabnya. Jadi algoritma YouTube itu tidak lagi memiliki fungsi yang, atau apa ya, bukan tidak memiliki fungsi tapi cenderung berubah, didukung dari informasi yang dikeluarkan YouTube yang mengatakan bahwa sekarang ini fokus YouTube viewsnya itu dari rekomendasi video teman-teman. Makanya sekarang ini nggak hanya saya, mungkin teman-teman semua juga yang sudah lama konten tiba-tiba menurun, yang channel sudah gede, atau mungkin bahkan ada channel baru yang malah nggak ada yang nonton. Nah, teman-teman bisa lihat di analitiknya, sistem penelusurannya, views dari sistem penelusuran otomatis itu berkaitan dengan kata kunci, tag yang kayak gitu teman-teman ya. Itu kelihatannya sudah menurun. Maksudnya sudah menurun itu fungsinya ya sekarang itu kecil gitu, nggak terlalu gede fungsi tag dan yang lain sebagainya itu yang menunjang kata kunci SEO itu teman-teman. Terus dugaan saya penyebab yang kedua itu karena aktivitas penonton, perilaku penonton yang dinamis ya, berubah gitu ya, perilaku penonton yang berubah. Misal teman-teman punya penonton setia gitu ya, tapi si penonton setia teman-teman itu berpindah gitulah ya ke lain hati, misal ke lain channel. Yang tadinya misal teman-teman itu punya channel mancing atau mukbang gitu ya. Mungkin teman-teman punya channel yang niche-nya mukbang, makan-makan. Nah, dari awal banyak penonton kan, biasanya seperti itu. Banyak penonton, nah kesini kok sepi. Mungkin penonton dari channel teman-teman semua itu berpindah ke lain hati, maksudnya berpindah ke lain channel. Yang tadinya si penonton teman-teman itu memang sukanya nonton channel mukbang, termasuk channel teman-teman. Biasanya nggak cuma channel teman-teman, pasti channel yang niche-nya sama dengan channel yang teman-teman punya. Misal mukbang ya, mungkin channel lain yang niche-nya mukbang juga ditonton oleh penonton channel teman-teman. Nah, mungkin si penonton channel teman-teman tersebut
udah merasa bosan, sekarang sukanya lihat atau nonton video mancing misal. Nah, misal kayak gitu, itu aktivitas atau perilaku penonton di YouTube itu sangat berpengaruh. Misalkan tadi ya, yang tadinya suka nonton channel mukbang, udah agak bosen si penontonnya itu, tiba-tiba menemukan tontonan baru yang menurut mereka itu asik, yaitu misal mancing. Nah, pasti channel mancing yang ketiban duren runtuhnya gitu teman-teman. Selanjutnya dugaan saya ini ya, ini masih dugaan, makanya kita sharing di kolom komentar teman-teman ya. Jadi kalau setuju dengan analisis saya, prediksi saya, dugaan saya bagus gitu ya. Kalaupun nggak setuju ya silahkan komen di kolom komentar. Jadi intinya kita sharing saja. Yang saya katakan ini berdasarkan analitik di channel saya. Channel saya ada 3 teman-teman ya. Saya padukan, oh ternyata penyebab turunnya views itu agak-agak sama gitu penyebabnya. Nah, penyebab yang ketiga mungkin karena sekarang ini di YouTube ada short ya, short video atau video short. Saya suka short video atau video short gitu, suka bolak-balik gitu. Jadi mungkin karena adanya short video tersebut, aktivitas si penonton itu berubah juga ya. Mungkin si penonton YouTube itu sekarang lebih lagi asik lah mungkin ya, katanya mungkin bahasanya seperti itu kalimatnya. Mungkin si penonton YouTube ini termasuk penonton setia teman-teman itu mungkin sekarang lagi asik di konten atau nonton video short gitu. Hal tersebut bisa dilihat teman-teman dari YouTube Studio, baik itu di YouTube Studio Desktop ataupun di aplikasi Studio YouTube. Coba teman-teman kalau ada yang pernah bikin video short, coba lihat analitiknya, sumber viewsnya dari mana ya. Selama saya bikin video short, sumber tertinggi dari viewsnya itu dari penelusuran justru ya. Tadinya video-video reguler saya yang dari penelusuran itu selalu menang lah, tinggi gitu. Nah sekarang justru di video short sumber viewsnya itu itu dari penelusuran YouTube, dan ada juga dari rekomendasi fitur jelajah juga seperti itu. Intinya penelusuran YouTube di video short itu tinggi teman-teman, retensinya tinggi banget gitu. Bahkan sekali upload video short itu bisa langsung ratusan ribu, 200 ribu, 100 ribu, 200 ribu, bahkan dalam waktu ya mungkin 3 hari bisa nyampe 1 juta. Dan itu paling tinggi dari penelusuran. Berarti algoritma YouTube itu lagi fokus di short gitu, tag yang kayak gitu. Meskipun saya upload video short nggak pernah pakai tag kayak gitu ya. Yang penting judulnya sesuai aja dengan video, dan paling utama itu menggunakan sound yang lagi viral, musik yang lagi viral yang disediakan di YouTube. Selanjutnya yang keempat, mungkin ini bisa terjadi kepada saya ya, kepada teman-teman semua juga, yaitu mungkin saja penyebab yang keempat ini adalah berkaitan dengan teman-teman sendiri, berkaitan dengan konten kreatornya sendiri teman-teman. Misalnya kreativitas konten kreatornya yang menurun ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan, kenapa sih ini sepi videonya. Mungkin saja kesalahannya atau kekurangannya ada di kita. Mungkin saja kreativitas kita itu sedang drop gitu, sedang menurun, nggak ada ide bikin terobosan baru, mungkin saja bisa seperti itu teman-teman. Makanya menjadi seorang konten kreator itu harus selalu hidup kreativitasnya, jangan mati gaya gitu. Kalau kreativitasnya mati atau ide-idenya sudah tidak menghasilkan ide yang bagus lagi, ya pasti itu bakal menurun. Karena apa? Jutaan loh ya YouTuber atau konten kreator itu, mungkin miliaran kalau di dunia gitu. Di Indonesia saja itu jutaan gitu. Setiap hari itu berapa juta? Kita ngomong di Indonesia saja gitu ya, jangan dunia. Di Indonesia saja berapa juta itu setiap hari yang upload video. Nah kita kan bersaing di sana. Kalau kreativitas kita ngedrop juga, turun juga, oke lah. Kalau dari segi sistem dari YouTube mungkin kita bisa pelajari. Tapi kalau sudah drop orangnya, konten kreatornya, itu agak sulit teman-teman. Misalnya kalau sudah malas-malesan, biasanya kan kalau views turun
ada rasa males ya ke si konten kreatornya itu ya. Termasuk saya juga, kadang ya namanya juga manusia teman-teman ya, kadang semangat, kadang naik, kadang turun moodnya. Intinya kita harus menjaga mood teman-teman ya. Biasanya teman-teman saya juga banyak, kalau views lagi turun itu ikut mood kita itu ikut-ikutan turun, mood kita itu ikut-ikutan drop gitu. Nah jadi intinya kita harus tetap menjaga kreativitas, menjaga ide-ide kita yang brilian itu teman-teman, yang sudah menghasilkan pundi-pundi dollar AdSense gitu ya. Dan untuk yang YouTuber pemula itu sebetulnya kalau channel besar lagi turun viewsnya, berarti si penontonnya udah mulai bosen tuh, gitu-gitu aja tuh kontennya. Misal si channel besar subscribernya katakanlah 100.000 atau bahkan jutaan, si penontonnya juga mungkin bosen. Nah jadi teman-teman, cara mengatasi viewers atau ya views yang menurun di YouTube, yang sepi, yang nggak nambah, yang cenderung berhenti, nggak ada yang nonton, itu ada sebetulnya, yaitu dengan cara kalau kita pengen views kita naik lagi ya, jumlah views kita naik lagi dan dapat rekomendasi dari YouTube, yaitu teman-teman bisa cari tahu apa yang sebenarnya pengen penonton teman-teman itu tonton gitu. Intinya pahami ya keinginan penonton teman-teman, dan itu sebetulnya bisa dilihat di YouTube Studio, baik itu di YouTube Studio desktop ataupun YouTube aplikasi ya, Studio YouTube aplikasi. Di sana kan ada rekomendasi channel lain yang ditonton oleh penonton kita. Nah seperti itu, mungkin di channel lain yang ditonton oleh penonton kita lebih bergairah mungkin gitu. Nah itulah fungsinya kreativitas kita, jangan sampai kalah sama channel tetangga misal, atau sama channel yang khususnya satu topik dengan channel kita. Selain dari melihat dari analitik YouTube Studio, kita juga bisa menggunakan cara ini teman-teman, yaitu caranya kita harus menempatkan posisi seperti penonton atau sebagai penonton di YouTube gitu ya. Jadi setiap kita bikin video atau mencari ide, kita itu bisa menempatkan diri sebagai penonton dulu gitu ya. Kita itu bisa melihat dari sudut pandang penonton. Loh, kalau saya jadi seorang penonton YouTube, kira-kira apa yang mau saya tonton gitu. Nah misal seperti itu, menempatkan diri kita sebagai penonton. Nah sebetulnya ada lagi cara satu lagi teman-teman. Untuk teman-teman yang channelnya sudah ada tab komunitas, itu teman-teman bisa bikin voting atau polling ya, untuk di polling ke penonton lah gitu. Intinya untuk mencari tahu apa sih yang pengen ditonton oleh si penonton atau subscriber teman-teman itu gitu ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu ya penyebab dari views channel teman-teman itu menurun, sepi, nggak nambah, bahkan berhenti, berkurang gitu ya viewsnya itu. Nah solusinya seperti tadi, cara mengatasinya itu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita sharing lagi tentang YouTube ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan saya juga tentunya perlu pengalaman teman-teman sendiri gitu ya, karena kan di sini kita sharing. Silahkan sharing di kolom komentar teman-teman, nanti insya Allah nanti akan saya balas satu persatu, dan mungkin nanti bisa jadi topik pembahasan di video saya yang selanjutnya gitu. Oke, untuk YouTuber pemula tetap semangat, jaga kreativitas, terus konsisten, itu saja gitu ya. Semangat, jaga kreativitas, konsisten. Meskipun views lagi menurun, tetap kita moodnya harus bagus, kita tetap hidupkan kreativitas kita, dan konsistensi akan mengikuti gitu. Kalau kita semangat, kreativitas selalu hidup, selalu ada muncul ide-ide baru, insya Allah kita akan konsisten. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.